Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 2, subtema 1, muatan pelajaran matematika. Sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Pada operasi hitung, penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Operasi hitung ini dapat membantu mempermudah menyelesaikan soal. Sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Ayo perhatikan contoh berikut. 154 ditambah 118 sama dengan atau sifat komutatifnya yaitu 118 ditambah 154. Ayo perhatikan contoh berikut. Pada soal nomor 2, 127 ditambah titik-titik sama dengan 373 ditambah titik-titik. Maka hasilnya sama dengan harus mencapai 500. 127 ditambah 373 hasilnya sama dengan 500. Jadi, sifat komutatifnya 127 ditambah 373 sama dengan 373 ditambah 127. Untuk mencari soal nomor 5, kita kurangkan hasil penjumlahan dengan 295, yaitu 500 dikurang 295. Hasilnya sama dengan 205. Maka sifat komutatifnya 205 ditambah 295 sama dengan 295 ditambah 205. Menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Kamu dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat. Ayo perhatikan contoh berikut. Di bus A sudah ada 13 siswa. Lalu naik lagi 15 siswa. Di bus B sudah ada 15 siswa. Setelah itu, beberapa siswa naik lagi ke bus B sehingga jumlah siswa di bus B sama dengan jumlah siswa di bus A. Pertanyaannya, tentukan banyak siswa yang naik lagi ke bus B. Yang B, tuliskan banyak siswa di bus A dan bus B sesuai sifat pertukaran pada penjumlahan. Perhatikan, pada bus A sama dengan 13 siswa, kemudian naik lagi berarti ditambah 15. Sedangkan pada bus B menyatakan bahwa jumlah siswa di bus B sama dengan jumlah siswa di bus A. Berarti bus B sama dengan 15 ditambah 13. Banyak siswa yang naik lagi ke bus B adalah 13 siswa. Sedangkan
banyak siswa di bus A dan bus B sesuai sifat pertukaran pada penjumlahan adalah 13 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 13. Ayo perhatikan contoh lainnya. Di sebuah taman, terdapat 69 tanaman bunga anggrek, 75 tanaman bunga aster, dan 81 tanaman bunga bougainville. Tentukan jumlah ketiga jenis tanaman di taman tersebut dengan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Penyelesaian, kita gunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk mempermudah perhitungan. Jumlah tanaman seluruhnya sama dengan 69 ditambah 75 ditambah 81 sama dengan 69 ditambah 81 ditambah 75. Hasil 144 merupakan penjumlahan dari 69 ditambah 75. Sedangkan untuk hasil 150 merupakan penjumlahan dari 69 ditambah 81. Jadi, jumlah ketiga jenis tanaman adalah 294 tanaman. Sifat pertukaran pada perkalian. Nama lainnya adalah komutatif. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Bentuknya adalah seperti ini. A dikali B itu sama dengan B dikali A, di mana A dan B merupakan bilangan cacah. Sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Berdasarkan sifat pertukaran, hasil perkalian dua bilangan tetap sama walaupun letak kedua bilangan tersebut ditukar. Contohnya adalah sebagai berikut. 4 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 4. Jadi 4 dikali 3 itu 4 dikali 3 itu adalah 12. Dan untuk 3 dikali 4 itu juga 12. Karena hasilnya sama, maka kita bisa menulis 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4. Sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Sekarang yuk coba kita latihan menggunakan sifat komutatif. 34 dikali 4 dengan sifat komutatif sama dengan 4 dikali 34. Kemudian, berapa dikali 8 sama dengan berapa dikali 46. Ini berarti bagian yang depan ini sama seperti yang di belakang ini ya. Jadi 46 dikali 8 sama dengan 8. Ini sama dengan yang ini. Kemudian, berapa dikali berapa supaya sama dengan 9 dikali 99. Dengan sifat komutatif berarti yang depan ini kita ambil dari yang belakang. Jadi ini 99. Kemudian yang kedua ini diambil dari sini. Jadi ini adalah 9. Jadi 99 dikali 9 sama dengan 9 dikali 99. Soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Cara membuat soal cerita tentang sifat pertukaran pada perkalian. 1. Tentukan kalimat matematika yang berisi perkalian. 2. Buat soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. 3.
Cobalah mengerjakan soal buatanmu tersebut. Setelah kamu dapat menyelesaikan soal cerita buatan sendiri, cobalah untuk membuat soal cerita lain. Dari sini, misalkan kalimat matematikanya adalah 5 dikali 4. 5 dikali 4. Kita bisa membuat soal seperti ini. Misalkan, ibu membawa 5 kotak kue. Setiap kotak berisi 4 kue. Berapa total kue yang ibu bawa? Ini merupakan soal perkalian, bukan? Dimana kalau kita gambar ada 5 kotak kue, misalkan ini adalah kotak-kotaknya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setiap kue berisi 4 kue, jadi kita misalkan tulis 1, 2, 3, 4 untuk setiap kotaknya 1, 2, 3, 4. Ini kue-kuenya ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah perkalian. Jadi untuk menyelesaikannya adalah kita tulis seperti ini. 5 dikali 4. Berapakah 5 dikali 4? 5 dikali 4 adalah 20. Sama dengan 20. Bolehkah kita mengerjakan seperti ini? 4 dikali 5. Boleh juga ya. Jadi kita tulis sebagai 4 dikali 5 sama dengan 20. Kenapa? Karena hasilnya sama. Karena hasilnya sama, berarti kita bisa tulis 5 dikali 4 atau 4 dikali 5. Jadi sekarang, karena pertanyaannya berapakah total kue yang ibu bawa, maka hasilnya total kue yang ibu bawa ada 20 kue. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 2, subtema 3, muatan pelajaran matematika. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Berikut adalah contoh gambar garis bilangan. Pada garis bilangan di atas, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Pada garis bilangan tersebut juga, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilai bilangannya semakin besar. Perhatikan contoh berikut. Ayo kita lengkapi garis bilangan berikut ini. Jika diperhatikan, bilangan pada garis bilangan tersebut berderetan dan berurutan. Kemudian, selisih antar bilangan bernilai 1. Jadi, setelah bilangan 125, lalu 126, 127, 128, dan seterusnya. Lalu, bilangan sebelum 125, yaitu 124, 123, dan 122, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan hasilnya di bawah ini. Menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat 2 tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Ayo perhatikan contoh berikut. Tentukanlah hasil dari 5 ditambah 2 dengan menggunakan garis bilangan. Langkah pertama,
kita buat garis bilangan dengan bilangan awal 0. Langkah kedua, kita melangkah dari titik 0 ke kanan sebanyak 5 satuan. Kemudian, kita melangkah lagi ke kanan sebanyak 2 satuan. Lalu, kita hitung jumlah langkah dari titik 0 hingga titik terakhir. Jumlah langkah tersebut menunjukkan bilangan 7. Jadi, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ayo perhatikan contoh berikutnya. Tentukanlah hasil dari 4 ditambah 9 dengan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita buat terlebih dahulu garis bilangan dengan bilangan awal 0. Kemudian, kita melangkah dari titik 0 ke kanan sebanyak 4 satuan. Kemudian, kita melangkah lagi ke kanan sebanyak 5 satuan. Lalu, kita hitung jumlah langkah dari titik 0 hingga titik terakhir. Jumlah langkah tersebut menunjukkan bilangan 9. Jadi, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ayo perhatikan contoh berikutnya. Tentukanlah hasil dari 9 ditambah 5 dengan menggunakan garis bilangan. Langkah pertama, kita buat garis bilangan dengan bilangan awal 0. Kemudian, kita melangkah dari titik 0 ke kanan sebanyak 9 satuan. Kemudian, kita melangkah lagi ke kanan sebanyak 5 satuan. Lalu, kita hitung jumlah langkah dari titik 0 hingga titik terakhir. Jumlah langkah tersebut menunjukkan bilangan 14. Jadi, 9 ditambah 5 sama dengan 14. Berikutnya, menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Sebelum menyelesaikan soal, bacalah soal dengan cermat. Setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Selanjutnya, kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Ayo perhatikan contoh pertama. Eko mengukur 2 batang ranting. Kedua ranting masing-masing sepanjang 10 cm. Berapakah jumlah panjang kedua ranting yang diukur Eko tersebut? Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Setelah itu, dari titik 0, kita melangkah ke kanan sebanyak 10 satuan. Kemudian, kita melangkah lagi ke kanan sebanyak 10 satuan. Maka, pada garis bilangan, terlihat jumlah bilangan terakhir adalah 20. Jadi, jumlah panjang kedua ranting yang diukur Eko tersebut adalah 20 cm. Ayo perhatikan contoh kedua. Eko menemukan daun nangka dengan panjang 10 cm. Uni menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Perhatikan garis bilangan berikut. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu garis bilangannya dengan bilangan awal 0. Selanjutnya, dari bilangan 0, kita melangkah 10 satuan ke kanan. Berikutnya, kita melangkah lagi ke kanan sebanyak 5 satuan. Jadi, jumlah panjang kedua daun nangka tersebut adalah 15 cm.
Pecahan sederhana. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk seperti ini, di mana A disebut pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan 1/2. Misalkan ada sebuah pepaya yang dibagi 2 sama besar. Pepaya yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar, setiap potongannya dapat dinyatakan dengan pecahan ini. Karena di sini dibagi 2 sama besar. Pecahan ini dibaca 1/2 atau setengah. Pecahan 1/3. Misalkan sebuah pepaya dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, potongannya itu dinyatakan dengan pecahan ini karena dibagi menjadi 3 sama besar. Pecahan ini dibaca sebagai 1/3, 1/3, atau 1/3. Pecahan 1/4. Misalkan sebuah pepaya dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Masing-masing potongannya itu dapat dinyatakan sebagai pecahan dengan bentuk seperti ini karena ada 4 bagian yang sama besar. Ini dibaca 1/4, 1/4, atau 1/4. Sekarang, coba tentukan nilai pecahannya dari kedua bangun berikut. Bangun yang pertama, ini ada 1, 2. Ada 2 bagian yang sama besar, lalu yang diarsir ada 1. Karena yang diarsir ada 1, maka pecahannya adalah 1/2. Kemudian bangun selanjutnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang sama besar. Ya, kemudian yang diarsir ada 1 di sini. Berarti pecahannya adalah 1/4. Pecahan sederhana lainnya. Sekarang perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya berikut. Ingat, bagian yang diarsir adalah sebagai pembilang. Misalkan ada gambar seperti ini. Di sini, bagian yang sama besar adalah ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang diarsir ada 1, 2, 3. Dapatkah kamu menentukan pecahannya? Jadi seluruhnya ada 4 kotak, banyak yang kotak diarsir itu ada 3. Berarti bentuk pecahannya adalah seperti ini ya. Karena ini 3 ini menyatakan yang diarsir, 4 adalah banyaknya bagian. Banyaknya kotaknya. Dan ini dibaca sebagai 3/4. Ayo tentukan nilai pecahannya dari bangun berikut. Sama seperti tadi, kita lihat dulu ada berapa bagian di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian. Kemudian yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya yang diarsir, berarti 7 sebagai pembilang dan 9-nya sebagai penyebut. Jadi pecahannya adalah 7/9. 7/9. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Perhatikan contoh berikut. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan pembagian tanah berikut. Jadi di sini misalkan adalah gambar petak tanah milik ayah. Nah, dari sini ayah mau membagi menjadi setengahnya untuk tempat beternak ayam. Jadi dari satu bagian dibagi menjadi 2 bagian, kemudian satu bagian ini adalah setengah. Jadi ini adalah bagian untuk tempat beternak ayam, gitu ya. Tapi kalau kita bagi menjadi bentuk yang lain, misalkan kita bagi menjadi 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kemudian kita arsir sebanyak 3 bagian seperti ini, gitu ya. Besarnya akan sama ya dengan yang sebelah sini, yaitu
yang kita arsir ini adalah 3/6, ya kan? Karena 3 dari 6 bagian, jadi bentuk pecahannya adalah 3/6. Kemudian jika satu petak tanah itu tidak dibagi 6 tapi dibagi 8 seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kemudian kita ambil 4 bagiannya, kita arsir. Nah, maka 4 bagian ini bentuk pecahannya adalah 4/8. Kita lihat nih, dari ketiga gambar ini, besar bagiannya sama ya. Nah, maka pecahannya itu kita sebut sebagai pecahan senilai. Jadi 1/2 senilai dengan 3/6 senilai dengan 4/8. Pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan berikut. Di sini, bagian yang pertama adalah garis bilangan untuk 1/2, lalu jadi garis bilangan dari 0 sampai 1 lalu kita bagi menjadi 2. Nah, bagian yang tengah ini adalah 1/2. Garis kedua adalah garis bilangan untuk jika dari 0 sampai 1 kita bagi menjadi 3. Jadi bagian sini 1/3, kemudian selanjutnya 2/3. Begitu seterusnya sampai yang terakhir jika dibagi menjadi 10. Jadi pecahan per 10. Nah, di sini bagian yang di dalam satu garis itu menunjukkan pecahan-pecahan yang senilai. Sebagai contoh di sini berarti 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan lagi 4/8, kemudian ini sama dengan 5/10. Jadi ini adalah pecahan-pecahan yang senilai dari 1/2. Contoh lain, kalau kita lihat bagian yang ini 1/4, kalau kita tarik garis maka akan lurus dengan pecahan 2/8. Jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8. Begitu juga halnya dengan ini contohnya 3/5. 3/5 itu satu garis dengan 6/10. Ini berarti 3/5 itu sama dengan 6/10. Seperti itu. Kita akan belajar mengenal pecahan. Pecahan didapat dari benda yang dibagi sama besar. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang menunjukkan bagian yang dipilih. Pembilang kita tulis di bagian atas. Sedangkan penyebut menunjukkan banyak semua bagian. Penyebut kita tulis di bagian bawah. Nah, sekarang kamu sudah paham bukan? Kita juga bisa mengenal pecahan dari benda loh. Pecahan yang akan kita pelajari adalah 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4. Pilih satu persatu ya. Satu per 2. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 2 potongan sama besar. Satu bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1. Jadi, pembilangnya adalah 1. 2 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2. Jadi, penyebutnya adalah 2. Maka, 1
potong pizza ini bernilai 1/2 atau 1/2. 1/2 bisa juga disebut setengah. 1/3. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 3 potongan sama besar. Satu bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1. Jadi pembilangnya adalah 1. 3 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2, 3. Jadi penyebutnya adalah 3. Maka 1 dari 3 potong pizza ini bernilai 1/3 atau 1/3. 1/4. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 4 potongan sama besar. 1 bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1. Jadi pembilangnya adalah 1. 4 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2, 3, 4. Jadi penyebutnya adalah 4. Maka 1 dari 4 potong pizza ini bernilai 1/4 atau 1/4. 2/3. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 3 potongan sama besar. 2 bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1, 2. Jadi pembilangnya adalah 2. 3 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2, 3. Jadi penyebutnya adalah 3. Maka 2 dari 3 potong pizza ini bernilai 2/3. 3/4. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 4 potongan sama besar. 3 bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1, 2, 3. Jadi pembilangnya adalah 3. 4 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2, 3, 4. Jadi penyebutnya adalah 4. Maka 3 dari 4 potong pizza ini bernilai 3/4.